Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini bakal ada topik lagi ya, di mana materinya ada tentang organisasi PNI, partai atau bisa kita sebut Partai Nasional Indonesia. Nah, sebenarnya pada topik kali ini ada 3 pemateri yang akan mengisi, yaitu ada Kak Desma, Kak Fairisa, sama Kak Ovi. Mungkin langsung aja kali ya. Pertama-tama nanti ada 3 sesi. Yang pertama nanti ada pemaparan materi, yang kedua ada 2 materi, 2 sesi. 1 sesi pemateri dan kedua sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya mungkin langsung saja untuk kita panggil gitu ya pemateri kita pada hari ini untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya organisasi Partai Nasional Indonesia itu berdiri dan bagaimana mereka mengelola dan juga akhirnya mereka mundur gitu atau mungkin berkembang menjadi suatu organisasi yang lain. Mungkin langsung saja yang pertama dari Kak Desma, silakan. Sudah. Kayaknya bisa, tadi kan udah disebutin ya pematerinya, mungkin belum tahu gitu wajahnya yang Desma siapa, Kak Desma siapa, Kak Fairisa siapa, mungkin bisa dikenalkan masing-masing. Saya dulu ya, nama saya Desma Arjati. Nama saya Alfi. Dan nama saya Fairisa. Halo. Halo Alfi. Halo Alfi. Oke, mungkin ini ya untuk pembukaan aja gitu. Sebenarnya kalau dari yang saya tahu, Partai Nasional Indonesia itu kan seperti kayak suatu organisasi yang semangat kebangsaannya tuh agak menggerutu gitu di pada masa itu, apalagi di masa dari penjajahan sampai kemerdekaan. Mungkin kali ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut juga tentang materi tentang Partai Nasional Indonesia ini. Oke. Nanti akan ada sesi ini ya per materi ya. Ini pertama Kak Desma. Ya. Ya, untuk sebenarnya kenapa sih gitu? Apa yang latar belakangi sampai berdirinya organisasi PNI sendiri, dan apa gitu yang menjadi pemicu utama kenapa kok bisa ada lagi organisasi PNI gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Organisasi PNI ini lahir dari 2 faktor utama. Yang pertama itu adanya kegagalan pemberontakan revolusi PKI pada tahun 1926, dan kemudian ada kegagalan politik kolonial Belanda yang reaksioner pada saat itu, sehingga memicu rasa nasionalisme yang modern di Indonesia. Yang menjadi pemicu utama lahirnya PNI ini, yang pertama itu PKI. Kenapa? Karena setelah PKI dinyatakan terlarang, terbuka peluang untuk memperluas atau mendirikan organisasi yang baru. Peluang ini digunakan bukan untuk menampung orang komunis, namun karena adanya kebutuhan dari rakyat umum, dari sadekat rakyat yang membutuhkan pemimpin baru, yang pada waktu itu mereka ini dinamakan sebagai berpendidikan berjurus spesial oleh dalam kalangan pemimpin komunis. Selain itu, politik kolonial Belanda yang reaksioner serta mengikuti gagasan nasionalisme modern di Indonesia telah memberi jalan ke arah terbentuknya suatu gerakan yang berharap nasional dan bersifat radikal. Gerakan inilah yang nantinya akan mengarah pada pembentukan PNI.
Gerakan ini sendiri dipelopori oleh Insinyur Soekarno yang pada saat itu mendirikan Algemene Study Club di Bandung pada tahun 1926. Selanjutnya pada tahun 1926 ini juga Soekarno menggabungkan unsur nasionalisme ke dalam karya Kos Joko Aminoto tentang Islam dan sosialisme. Ia memasukkan kekuatan ideologi ketiga yaitu nasionalisme yang kemudian diberi judul nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Ketiga kekuatan ideologi ini merupakan landasan pergerakan nasional secara garis besar oleh Kemudian setelah ideologi ini dibentuk, kemudian makassar pembentukan RNI oleh Sujadi Iskak, Joko Animoto, dan Budiarto dilakukan sebagai langkah dalam membentuk PNI. Dengan peran Sujadi, Prakasa itu diteruskan ke PI di Belanda untuk mendapat pengarahan agar gerakan nasionalis ini dapat berkembang lebih kuat dan efektif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oke, tadi kan udah disebutin gitu. Gimana sih latar belakang dari lahirnya gitu PNI pada masa itu? Dan juga sebenarnya muncul pertanyaan lagi, kalau si Mama, di mana sebenarnya tempatnya awal mereka mendirikan PNI itu di mana, dan sebenarnya siapa yang mendirikan PNI pada masa itu? Karena inisiatif dari Soekarno itu dia mendirikan Algemene Study Club di Bandung, tepatnya waktu itu di Jalan Dewi Sartika ya, tepatnya pada tanggal 4 Juli 1927. Berarti pas tahun 27 ya, 1927 itu berarti mungkin dalam semasa 1927 sampai dengan yang selanjutnya apa ada konflik itu di dalam pembentukan organisasi itu? Apa ada, pasti kan ada konflik internal apapun yang sebagainya itu sebenarnya ada di pas tentang tahun 1927 sampai dengan berakhirnya masa organisasi PNI. Pada saat awal pendiriannya sih ada tentangan ya, waktu itu teman-teman semua itu menentang karena dia itu berpikir bahwa PNI ini pengganti dari Partai Komunis Indonesia gitu. Jadi pihak Belanda pasti bakal menentang adanya PNI ini gitu. Jadi dia tidak setuju. Tapi dengan adanya anggota Algemene Study Club ini semuanya pada setuju gitu, dan dia tetap didirikan PNI. Oke, tadi kan ada dijelaskan juga ya tentang berdirinya PNI itu dari Algemene Study Club ya, yang dibangun itu Pak di Bandung ya. Nah, mungkin sebenarnya agak melenceng dari pertanyaan, cuman mungkin bisa diinfokan mengenai sebenarnya kan kalau di setiap organisasi itu pasti ada beberapa lambang khusus. Jadi mana lambang itu mencirikan suatu organisasi itu sendiri. Jadi mana organisasinya itu memiliki suatu kebanggaan dengan lambang itu sendiri. Mungkin sebenarnya apa sih itu? Karena dengan lambang organisasi PNI ini agak zaman sekarang konotasinya agak kontroversi ya, karena memiliki arti yang marah gitu. Mungkin bisa dijelaskan? Ya, terkait dengan lambang PNI sendiri, lambang PNI sendiri sebenarnya sama dengan lambang Perhimpunan Indonesia, di mana lambang ini juga sama-sama menggunakan merah putih sebagai dasar lambangnya. Tapi di logonya PNI sendiri itu menggunakan logo banteng gitu, dikarenakan banteng menurut Soekarno dianggap sebagai untuk menghadapi imperialisme dan juga kolonialisme Belanda. Sedangkan banteng itu juga lebih berani dan juga lebih sigap dalam menghadapi musuh. Itu sih kira-kira. Berarti emang pemilihan logo banteng itu emang benar-benar mau melambangkan PNI gitu, semangat dari PNI-nya dan lain-lain.
mungkin ada menyambung ke pertanyaan yang pertama tadi sih, dari latar belakang sampai kenapa kok, kan dari latar belakang pasti ada tujuan dan maksud dengan diberdirikannya PRI ini, bagaimana mereka menjalankan suatu organisasi pasti memiliki tujuan dan maksud untuk membawa suatu pergerakan itu ke kemana. Mungkin apa sih sebenarnya tujuan dari dibentuknya organisasi PRI ini sebenarnya dari awal? Ya, tentunya memang semua organisasi mempunyai tujuan atau maksud ya diberdirikannya organisasi tersebut. Nah, sama halnya dengan Partai Nasional Indonesia, di mana Partai Nasional Indonesia ini pasti mempunyai tujuan gitu ya. Dilihat dari asas tujuan organisasi Partai Nasional Indonesia ini memang nampak jelas bahwa politik perjuangannya lebih kepada ke arah bersifat anti kolonialisme dan non kooperasi gitu ya. Yang artinya memang di sini perjuangan dari organisasi Partai Nasional Indonesia ini menentang penjajah Belanda dan tidak bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial gitu ya. Nah, organisasi politik perjuangan Partai Indonesia ini ditunjukkan untuk memperkuat kesadaran kebangsaan, terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, memperbaiki ekonomi dan sosial masyarakat, dan tentunya yang paling penting adalah membangun persatuan di antara berbagai lapisan masyarakat Indonesia gitu. Nah, meskipun Partai Nasional Indonesia ini menekankan pada perjuangan politiknya, namun Partai Nasional Indonesia juga mempunyai program-program yang mencakup berbagai aspek kehidupan gitu ya. Ada sosial, ekonomi, dan budaya. Misalnya Partai Nasional Indonesia pada saat itu mendukung pendirian koperasi, di mana memang koperasi ini untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada saat itu. Nah, selain itu mereka juga aktif dalam memerangi praktik riba dan judi pada saat itu yang memang dianggap sangat merugikan masyarakat gitu. Selanjutnya Partai Nasional Indonesia di sini juga membentuk rumah sakit untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, selain dari aspek ekonomi dan sosial, Partai Nasional Indonesia juga memperhatikan dalam bidang pendidikan, di mana mereka membuat sekolah-sekolah untuk masyarakat pada saat itu. Karena memang pendidikan pada saat itu sangat penting gitu untuk meningkatkan kesadaran nasional dan memperkuat persatuan bangsa. Tadi kan sudah disebutkan ya, agak menarik gitu jadi tujuan gitu atau mungkin sifat gitu ya, perjuangannya PNI ini kan non kooperatif, bisa dibilang non kooperatif itu kan tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan pada zaman saat itu. Nah, dari situ kan muncul pertanyaan bahwa bagaimana mereka mengelola suatu organisasi dengan struktur anggotanya yang pastinya ya mereka memiliki tujuan juga non kooperatif. Mungkin siapa aja sebenarnya anggota yang masuk di PNI selain Bung Karno tadi, dan juga bagaimana gitu kepengurusan di dalam organisasi PNI menjalankan tujuan atau sifat non kooperatif itu sendiri. Ya, sebagian besar dari PNI ini merupakan bekas anggota dari Perhimpunan Indonesia di Nederland, Belanda. Nah, Soekarno sendiri duduk sebagai badan eksekutif yang merupakan sebagai ketua juga, dan Iskak sebagai sekretaris bendahara dan Dekker sebagai komisaris. Dan juga anggota-anggota lain menjadi pendiri PNI itu sendiri. Nah, alasan Soekarno diangkat menjadi ketua karena dianggap lebih populer dan juga paling maju untuk memimpin partai sebagai ketua atas pemuka-pemukanya. Anggota-anggota PNI sendiri juga ditentukan dari bekas anggota PKI itu sendiri, diperkenankan menjadi anggota, begitu pula menjadi fungsi sebagai mata-mata Gubernur Men. Di akhir tahun 1928 sudah ada 2.787 orang anggota atau 2/3 dari jumlah itu sendiri, yang mana
mereka menyebar di Bandung sekitar 564 orang, di Batavia 869 orang, dan juga di Surabaya sekitar 480 orang. Dan sedikitnya di Yogyakarta sekitar 80 orang. Cabang-cabang tersebut juga tersebar di Semarang, Pekalongan, Makassar, dan juga Manado, dan juga beberapa tempat lainnya. Di tahun 1929 jumlah anggotanya semakin mengalami kenaikan, dan juga di tahun 1928 kan ada 2.787 orang. Nah, di tahun 1929 ini naik gitu menjadi 3.860 orang. Meskipun jumlah yang hadirnya ini semakin banyak, pada umumnya tidak dapat dikatakan sebagai organisasi nasional yang sudah populer di kalangan masyarakat kota. Mungkin itu kan. Oke. Tadi kan udah dijelasin. Sebenarnya agak menarik juga di jumlah gitu ya. Apalagi tahun 1929, dari mana jumlah anggota organisasi PNI itu sampai 3.000 lebih gitu ya. Bahkan kita tahu sendiri, bahkan rata-rata organisasi-organisasi pada zaman saat itu memang rata-rata jumlah anggota tuh sekitar 2.000, 1.000 dan lain-lain sebagainya. Tapi kenapa sampai organisasi PNI itu sampai 3.000 lebih, dan kenapa, bagaimana itu prosesnya mengelola dari anggota sebanyak itu 3.000 orang itu? Bagaimana proses awal pengorganisasian PNI itu sendiri, dan di mana gitu sebenarnya tadi udah disebutkan ya cabang-cabang PNI didirikannya. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, untuk itu ya, pada periode mulai bulan Juni gitu ya hingga akhir tahun 1927, Partai Nasional Indonesia ini mulai mengorganisir dirinya secara hati gitu ya, dengan membuka cabang-cabang baru gitu ya. Selain memang ada di Bandung, Partai Nasional Indonesia juga membuka di Yogyakarta pada bulan Juli di bawah pimpinan Sujudi, serta di Batavia pada bulan November di bawah pimpinan Sartono gitu ya. Nah, pada bulan Desember gitu ya, sebuah partai dibentuk di Surabaya di sini di bawah pimpinan Ruslan Wongsokusomo dan Anwari di sini sebagai sekretarisnya, dengan tujuan untuk merencanakan pembentukan di Surabaya gitu ya, sehingga Partai Nasional Indonesia yang ada di Surabaya itu didirikan pada tanggal 5 Februari 1928. Nah, selain fokus pada pembentukan partai gitu ya, pemimpin-pemimpin Partai Nasional Indonesia ini juga memperhatikan potensi politik dan organisasi pemuda gitu ya. Pada awal tahun 1927 ada kelompok studi mendirikan sebuah organisasi pemuda di Bandung yang diberi nama pada saat itu Jong Indonesia atau Indonesia Muda. Nah, pada bulan Desember nama ini berubah gitu ya menjadi Pemuda Indonesia. Nah, Jong Indonesia ini secara utama memang melayani murid-murid sekolah menengah dan menjadi sumber penting dalam mendapatkan calon anggota untuk Partai Nasional Indonesia itu sendiri. Berarti memang mereka memanfaatkan organisasi-organisasi di Jong tadi juga di mana-mana ya berarti ya, dari di Sumatera juga ada, tadi disebutkan di Manado, kemudian di Makassar juga ada, dan lain-lain sebagainya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan gimana sebenarnya apa gitu hasil dan bagaimana gitu gerakan perjuangan dari apa yang dilakukan oleh organisasi PNI ini sendiri? Ya, organisasi PNI ini dimulai dengan perlahan gitu. PNI ini juga mulai mengorganisir dirinya dengan hati-hati, dengan mendirikan cabang-cabang di beberapa kota seperti tadi Bandung, Jakarta, dan Batavia, serta membentuk panitia yang tidak merencanakan pembentukan cabang di Surabaya. PNI sendiri juga tidak mengabaikan potensi-potensi organisasi pemuda-pemuda lainnya seperti Jong Indonesia yang tadi dijelaskan,
menjadi sumber penting untuk mendapatkan calon-calon anggota PNI itu sendiri. Lalu ada PNI juga menggunakan propaganda untuk menyebarkan ideologi dan dengan tujuan untuk mencakup penolakan terhadap penjajahan, perlunya membuang ketergantungan psikologis pada Belanda dan perlunya membentuk negara dalam negara. PNI juga membentuk federasi partai-partai politik di Indonesia dengan struktur yang longgar namun kuat dalam lawan Belanda. Dengan membentuk program politik ekonomi dan juga sosial yang mencakup dan juga memperkuat perasaan kebangsaan, mendukung perekonomian massal dan juga memajukan pengajaran nasional. Program ini kemudian dijadikan anggaran dasar PNI yang disahkan dalam Kongres PNI pertama di Surabaya pada tahun 1998. PNI sendiri juga melakukan kursus untuk konsolidasi kekuatan, termasuk kursus pimpinan dan juga kursus biasa, serta melakukan hubungan dengan Perhimpunan Indonesia di Belanda. PNI juga membentuk surat kabar seperti Banteng Priangan di Bandung dan juga Persatuan Indonesia di Jakarta untuk memperkuat politik opini terhadap tujuan PNI. Lalu PNI sendiri juga mengadakan kongres-kongres untuk pengurus besar dan juga mengambil jalan strategis dengan memperkenalkan diri kepada masyarakat agar lebih jauh mengenai PNI itu sendiri. Oke, tadi kan udah disebutin gitu ya, tadi kan ada dari penerbitan surat kabar, terus pengadaan kongres-kongres, kemudian adanya pengadaan cabang-cabang ya tadi ya. Apalagi yang di cabang-cabang tadi kan memanfaatkan gitu ya, tadi juga sudah disebutkan oleh pemateri sebelumnya untuk sebenarnya organisasi-organisasi ini mengambil gitu orang-orang itu dari cabang-cabang Jogja, Sumatera dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya apa gitu sebenarnya peran organisasi pemuda seperti Jom Indonesia, Jom Java dan lain-lain sebagainya dalam mendukung sebenarnya pembentukan PNI itu selain menjadi anggota tentunya yang lainnya. Kan tadi gimana gitu perannya dari anggota-anggota tadi? Ya, peran organisasi pemuda ya setelah memang dijelaskan dari pertanyaan sebelumnya ya, kalau Jom Indonesia ini berubah nama menjadi Pemuda Indonesia. Nah, memang peran dari organisasi pemuda ini sangat signifikan gitu ya pada saat itu, karena Jom Indonesia ini fokus utamanya pada murid-murid sekolah gitu ya, sekolah menengah gitu, menjadi tempat ideal gitu ya untuk merekrut calon-calon Partai Nasional Indonesia gitu pada saat itu. Nah, kehadiran mereka di lingkungan sekolah ini, di lingkungan teman-teman sekolah ini memberikan akses langsung gitu ke generasi muda yang potensial untuk merekrut basis anggota Partai Nasional Indonesia. Ya, organisasi pemuda ini emang tidak hanya menyediakan wadah bagi pemuda untuk mengekspresikan aspirasi nasionalisme mereka gitu ya, tetapi juga memungkinkan Partai Nasional Indonesia ini untuk mengembangkan jaringan yang kuat di kalangan generasi muda. Nah, memang selain itu peran Jom Indonesia ini sebagai sumber penting gitu ya dalam merekrut calon anggota Partai Nasional Indonesia yang sudah dijelaskan tadi. Terus membantu memperluas gitu ya basis dukungan politik partainya gitu. Dengan demikian memang kerjasama antara Partai Nasional Indonesia dengan organisasi pemuda gitu ya, seperti ya Jom Indonesia ini tidak hanya memperkuat posisi Partai Indonesia gitu ya dalam memobilisasi massa, tetapi juga memberikan kesempatan gitu bagi pemuda untuk aktif berpartisipasi dalam proses pendidikan nasional. Berarti emang sebagai sumber penting gitu orang anak-anak muda ini jadi apa ya, calon-calon anggota dari Partai Nasional Indonesia ini. Nah, ada pertanyaan selanjutnya. Tadi kan disebutkan ya dari bagaimana proses dia bisa berdiri, bagaimana mereka proses beroperasi dan lain sebagainya. Nah, aku menarik karena pasti ada munculan, pasti ada keluhan. Nah, sebenarnya apa gitu faktor penyebab berakhirnya organisasi PNI? Faktor penyebab berakhirnya PNI sendiri itu muncul dari pidato-pidato Soekarno yang cenderung agresif.
Dia juga mengutuk imperialisme dan serta melecehkan Belanda dalam pidatonya. Juga menggunakan kata-kata kasar dalam pidato di depan publik. Dalam pandangan Hatta, Soekarno sendiri melunak penampilan di depan publik pasti akan ada tekanan pemerintah. Sementara PNI itu sendiri belum cukup berkembang untuk dapat menghadapinya. Selain Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo juga mengirimkan surat-surat kepada Soekarno untuk memperlunak kegiatan-kegiatan supaya dengan demikian dapat dihindarkan suatu benturan dengan pemerintah. Anwari sendiri sebagai ketua PNI di cabang Surabaya telah bersurat kepada Soekarno untuk menjelaskan pendirian cabang yang lebih menghadapi kerja yang tetap daripada pekerjaan yang spektakuler. Namun di tahun 1929 tersiar kabar yang bersifat provokasi yang jelas disusulkan bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan di awal tahun 1930. Berdasarkan berita provokasi tersebut, pada tanggal 24 Desember 1929, pemerintah Hindia Belanda mengadakan penggeledahan sebuah rumah dan kantor para pemimpin yang propaganda PNI di wilayah. Itu sih awal munculnya perjuangan dari PNI. Berarti emang karena ada gitu penyebab dari pidato-pidato yang bisa dibilang agak agresif gitu, dari Bung Karno sendiri, yang menyebabkan bagaimana kemunduran dari organisasi PNI itu sendiri. Sebenarnya bisa dijelaskan lebih jelas ya, biar yang lainnya bisa mendengarkan untuk bagaimana sebenarnya proses kemunduran dari PNI itu sendiri. Ya, PNI itu sendiri kan semakin percaya diri dan aktif dalam mengerti pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini menyebabkan reaksi keras dari pihak pemenang, intervensi pemerintah dan polisi setempat, yang meningkatkan sebagai respon terhadap aktivitas dan propaganda yang semakin menolak dari PNI itu sendiri. Pada Oktober 1928, insiden di Semarang, di mana Soekarno menegaskan pentingnya penarikan kekuasaan Belanda untuk memperbaiki kondisi sosial di Indonesia. Dengan semakin diperluasnya pada tahun 1929, menunjukkan bahwa pemerintah kolonial semakin keras dalam menindaklanjuti gerakan nasionalis PNI itu sendiri. Intervensi pemerintah menjadi semakin drastis, termasuk larangan para pegawai negeri untuk menjadi anggota PNI dan penangkapannya terhadap pemimpin PNI itu sendiri, seperti Soekarno berdasarkan pasal-pasal yang mengancam hukum penjara atas kegiatan yang dianggap mengganggu keamanan umum atau menentang pemerintah Belanda. Di tahun 1931, pengurus PNI memutuskan untuk membubarkan organisasi tersebut sebagai respon terhadap tekanan dan ancaman yang semakin meningkat dari pemerintah kolonial Belanda, menandai akhir dari PNI sebagai sebuah organisasi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berarti emang jadi gimana prosesnya kemundurannya dari tadi penyebabnya ada dari pidato agresif dari Bung Karno, dan juga ada pergerakan-pergerakan dari organisasi itu sendiri. Nah mungkin sebelum berlanjut ke sesi yang selanjutnya bisa dikondisikan ya untuk teman-teman semuanya untuk memperhatikan gitu ya talkshow-nya, walaupun memang tidak ada faktor utama yang menyebabkan kita untuk mendengarkan, tapi kita menghargai itu kelompok yang di depan ini melakukan ya mungkin langsung aja ya materi siap dulu diberi pertanyaan. Kayaknya udah wajahnya tegang-tegang semua itu materi itu. Mungkin langsung saja untuk sesi pertama dibuka 3 pertanyaan. Bisa langsung angkat tangan dan sebutkan nama. Yang ingin bertanya silakan. Ada yang ingin bertanya silakan. Mungkin dari yang Baik, izin bertanya ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Siti Fasya kami dari Pendidikan
Universitas Taruman Kertajasa. Masya Di dalam bidang apa sih? Di dalam bidang sosial kan ada memperbaiki kedudukan wanita ya. Apakah pada masa itu beranggotakan wanita gitu? Terus bagaimana sih caranya organisasi tersebut itu memperbaiki kedudukan wanita itu? Apakah ada programnya khusus? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang itu untuk wanita? Tolong jelaskan. Itu berarti pertanyaan tadi izin meluruskan ya. Apakah sebenarnya pada saat itu ada anggota ya yang berasal dari wanita, dan sebenarnya apakah ada program-program yang dilaksanakan dari Caranya sih, cara dari organisasi tersebut menaikkan kedudukan, memperbaiki kedudukan wanita. Oh iya. Ya mungkin bisa kita dulu ya pertanyaannya untuk dilanjut yang ingin bertanya selanjutnya. Silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, tadi dibahas mengenai landasan dari Partai Nasionalis ini, tentunya paham nasionalisme ya. Yang saya tanya itu paham nasionalisme seperti apa yang diterapkan oleh saya ini. Lalu nasionalismenya berkiblat oleh siapa? Kan kalau komunis ya bersifatnya berkiblatnya pada marxisme dan leninisme. Sedangkan nasionalisme ini dari mana gitu kiblatnya? Itu sih. Terima kasih. Untuk ada yang ingin bertanya lagi? Untuk pertanyaan yang ketiga. Ya silakan yang ingin bertanya, angkat tangan, sebutkan nama dan tempat. Apa ini banteng? Soekarno adalah Ya mungkin ya mungkin ditunggu ya. Oh ya boleh. Ya, menurutnya jelasin ya. Terus saya penasaran sama perkembangannya sih. Jadi waktu itu kan namanya PNI ya, Partai Nasional Indonesia. Dan sekarang ada namanya PDIP. Nah, perkembangannya itu gimana? Kalau dulu kan kata bisa tadi ada program pendidikan, ada membuat apa kedudukan wanita. Nah, ada kan program-program baru kan? Berarti bagaimana itu proses perkembangan dari PNI sendiri dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang? Apakah ada perubahan atau mungkin ada yang lain sebagainya? Ya mungkin dicukupkan terlebih dahulu 3 pertanyaan tadi ya. Mungkin izin meminta waktunya sebentar untuk para peserta bagi pemateri untuk mencari jawabannya. Ya dari
Siapa? Mungkin sesi selanjutnya ya. Boleh. Sesi siap. Boleh. Mungkin sambil menunggu. Oh ya, jadi ada dari teman tadi ada yang mau menjawab pertanyaan. Jadi dari Batia ya? Ya, tadi kan pertanyaannya ada nggak sih anggota PNI wanita gitu ya, sama bagaimana kedudukan perempuan itu ya? Ya, untuk secara spesifik gitu ya terkait anggota PNI ini tidak tahu apa ada atau enggaknya gitu ya kalau yang itu tuh. Tapi untuk perjuangannya di sini Partai Nasional Indonesia memberikan Kementerian Ekonomi gitu. Jadi organisasi ini memberikan pelatihan keterampilan pada wanita, pelatihan keterampilan, terus memberikan akses modal usaha, terus dan dukungan membantu perempuan memulai atau mengembangkan bisnis mereka gitu. Yang kedua ini pendidikan gitu. Jadi organisasi ini menyediakan program pendidikan yang dirancang memang khusus untuk perempuan gitu. Nah, termasuk kayak pelatihan kerja, terus pendidikan formal dan kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi. Nah, terus ada advokasi dan kesadaran gitu ya. Organisasi ini melakukan advokasi untuk hak-hak perempuan gitu. Terus termasuk hak politik, kesehatan reproduksi dan perlindungan dan kesehatan gender. Mungkin itu manfaatnya. Jadi kalau anggota itu Iya, tidak ada itu ya. ada. Tapi dia berarti dari segi pendidikan ya mungkin cara memperbaiki kedudukan wanita. Ketiga. Terima kasih. Dua apa? Izin menjawab pertanyaan yang Amelia ya, tentang pengaruh sama perkembangannya itu kan. Perkembangannya. Kalau misalnya band ini memiliki beberapa fase waktu dalam perkembangannya. Yang pertama itu pada awal mula dan perjuangan kemerdekaan. PNI didirikan oleh Soekarno, tadi yang sudah dijelasin di latar belakangnya. PNI ini menarik perhatian banyak orang dengan pidato-pidato Soekarno yang mengubah semangat rakyat, melakukan propaganda melalui media cetak, pamflet, poster, dan lagu-lagu nasionalisme. Pada akhir tahun 1929 PNI memiliki sekitar 10.000 anggota di Sumatera itu, di Jawa dan Sumatera. Kemudian pada saat periode Orde Lama, PNI menjadi partai dominan dalam sejarah politik Indonesia pada masa Orde Lama. Sebelum dibubarkan secara paksa oleh rezim Orde Baru pada tahun 1973, PNI juga menjadi salah satu organisasi pergerakan kemerdekaan yang menentang penjajahan Belanda dan berjuang untuk kemandirian ekonomi dan politik Indonesia. Kemudian pada periode Orde Baru, PNI dibubarkan pada tahun 1973. Beberapa tokoh PNI termasuk Soekarno mengalami penindakan oleh pemerintah Orde Baru. PNI tidak aktif sebagai partai politik selama beberapa dekade, tetapi beberapa tokoh PNI seperti Sukmawati, Soekarno Putri mencoba menghidupkan kembali partai tersebut dengan mendirikan PNI Marxisme pada tahun 2002. Namun partai
tersebut gagal dalam proses verifikasi pemilu 2004 dan tidak dapat mengikuti pemilu 2009, 2014 maupun 2019. Kemudian untuk pengaruhnya, pas sekarang tuh PNI nggak aktif lagi ya sebagai partai politik, tetapi pengaruhnya masih dapat dilihat dari beberapa aspek. PNI memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menjadi simbol nasionalisme Indonesia. Ideologi dan program PNI seperti nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme masih mempengaruhi politik di Indonesia hingga saat ini. Selain itu, beberapa tokoh PNI seperti Soekarno menjadi tokoh penting dalam sejarah Indonesia dan mempengaruhi perkembangan politik di Indonesia. Kemudian mungkin dengan lambangnya gitu ya, tadi dijelaskan kan lambangnya ada banteng gitu. Mungkin semuanya juga pada mikir kalau misalnya PNI itu bagian dari PDIP gitu ya. Sebenarnya bukan lagi sih, karena PNI ini kan udah dibubarin pada 1973 dan beberapa tokoh PNI termasuk Soekarno mengalami penindakan oleh pemerintah Orde Baru. Sedangkan PDIP ini didirikan pada tahun 1999 dan memiliki ideologi yang berbeda dengan PNI. PDIP lebih fokus pada demokrasi dan HAM, sedangkan PNI memiliki ideologi yang lebih terkait dengan nasionalisme dan sosialisme. Mungkin jika PDI itu mengambil ideologi sebagai ideologi dari partai PNI. Jadi emang PDI itu ada PDIP itu lebih ke mengambil gitu ya, dasar-dasar dari ideologinya PNI. Ada pertanyaan dari Visi tadi? Izin jawab ya pertanyaan Visi mengenai paham nasionalisme ini berkiblat kemana gitu. Sebenarnya PNI itu sendiri tidak berkiblat kepada siapapun ya, tetapi mereka itu cenderung memadukan aliran pemikiran yang disesuaikan dalam konteks Indonesia, seperti nasionalisme Eropa yang terinspirasi pada abad ke-19 yang menekankan pada persatuan rakyat berdasarkan bahasa, budaya, dan sejarah bersama. Lalu ada gerakan kemerdekaan Indonesia, di mana PNI itu sendiri terinspirasi oleh gerakan India di bawah pimpinan Mahatma Gandhi yang menggunakan metode perlawanan dan kekerasan. Lalu ada gerakan Pan-Islamise yang PNI sendiri juga terpengaruh oleh gerakan Pan-Islamise itu sendiri yang menekankan persatuan umat Islam di seluruh dunia. Jadi PNI sendiri nggak berdebat ke satu ideologi. Ya, ada tanggapan dari Visi? Kalau dibilang berkiblat ke satu ideologis, saya kurang apa ya, karena kan di namanya aja udah nasionalis. Nasionalis itu juga termasuk ideologi kan, nasionalis, paham nasionalis. Udah sih, udah terjawab sih, udah tahu. Tadi cuma dianeh doang. Ya mungkin ada yang ingin menanyakan dari materi. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi untuk materi kali ini dari yang tadi biasa. Oh iya, ingin bertanya moderator. Bagaimana PNI mempengaruhi pembentukan dan perkembangan ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Berarti pengaruh dari PNI untuk dengan adanya ideologi Pancasila gitu.
Boleh, saudara Hasan, silakan. Ya, tadi kan ditanyakan dari pengaruh Partai Nasional Indonesia ini terhadap ideologi Pancasila dan juga dasar negara. Iya, benar. Ya, bagi itu sendiri kan tadi sudah jelasin ya, mewariskan mengenai nasionalisme Indonesia yang bersatu, berdaulat dan juga berkeadilan sosial kepada Pancasila, dan juga cita-cita PNI itu sendiri untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia terhadap suku, agama, ras dan juga golongan. Menjadikan landasan bagi sila pertama dan kerja ketiga Pancasila. Lalu ada PNI itu sendiri juga melakukan gagasan terhadap satu tanah air, satu bangsa dan juga satu bahasa yang turut memperkuat semangat persatuan bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Bagaimana? Ada tanggapan? Interupsi suara? Ya lebih cukup kata akhir. Oh iya. Tulas. Mungkin ya mungkin bisa ditampilkan gitu ya video penguatan gitu ya dari pemateri tadi. Bukan, iya dokumentasi ya, video dokumentasi, mohon maaf. Yang bisa share screen minta tolong. Ya. Bisa dikirim di mungkin cukup kali ya. Mungkin langsung dari kita tutup sesi tanya jawab, langsung kita menuju ke sesi bentuk, yaitu ada kesimpulan dan juga Speaking. ya mungkin ada kesimpulan dari talk show kali ini, yaitu sebenarnya ada gitu dua faktor dari penyebab kelahiran PNI yang disebabkan oleh Bung Karno sendiri yang dilakukan di Jalan Dewi Sartika ya, dengan memiliki maksud dan tujuan awal dari PNI itu sendiri
pada tahun 1927 sampai dengan 1929 yang dimana memiliki anggota yang sekitar 3.860 orang yang tersebar dari daerah Semarang, Pekalongan, Makassar, Manado, Bandung, Batavia, Surabaya, dan Yogyakarta, yang juga ada gitu pengaruh dari cara untuk menaikkan kedudukan wanita yang dilakukan oleh PNI tadi dengan cara yang sudah disebutkan, dan juga paham-pahamnya yang dilakukan oleh PNI sendiri, dan juga perkembangan dari proses PNI dari zaman sekarang sampai zaman Orde Baru dan lain-lain sebagainya, dan juga didukung juga dengan kemunduran dari PNI yang berasal dari penyebab dari pidato agresif oleh Bung Karno, dan juga adanya intervensi pemerintah yang berlebih yang menyebabkan kemunduran dari PNI itu sendiri. Ya mungkin cukup dari saya moderator dan juga pemateri kali ini, dicukupkan mengenai pembahasan Partai Nasional Indonesia. Mungkin selamat bertemu di talk show selanjutnya dengan materi yang selanjutnya, dengan materi yang sehebat ini. Kita tepuk tangan. Terima kasih untuk materi dan sampai jumpa di bye bye.